Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atsa rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Pertama dan paling utama, mari sama-sama kita sampaikan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan, kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala iman, Islam dan kesehatan sehingga kita bisa berhadir di masjid yang kita cintai ini. Selawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang anak yatim piatu yang telah Allah pilih menjadi penyempurna dari agama samawi, agama yang pernah Allah turunkan di muka bumi ini. Yang kami hormati para alim ulama, para yai, para ustadz, dan teristimewa kepada jamaah Ahad pagi yang insya Allah selalu istiqomah, karena kami sudah beberapa kali mengisi kajian Ahad di Bojonegoro ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kajian kita pada pagi hari ini tetap kita akan mengkaji bagaimana Rasulullah itu selalu hidup sehat semasa hidupnya. Dan nanti di season yang kedua, nanti ada gerakan-gerakan. Kalau saya melihat ini yang banyak yang hadir yang sudah sepuh-sepuh, maka nanti ada fisioterapi khusus untuk mencegah demensia. Jadi demensia itu pikun, Alzheimer, ya, itu salah satu demensia kajiannya. Kemudian yang terakhir baru nanti kita sampaikan herbal, supaya di lingkungan kita ini banyak sekali manfaat yang bisa kita pelajari, karena Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan alam semesta ini untuk manusia, untuk kita. Jadi di lingkungan kita itu banyak sekali herbal yang cocok untuk kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan gupuh, jangan bingung kalau misalnya sakit, ya sakit apapun, karena di sekitar kita itu banyak obatnya, ya. Jadi penelitian menyatakan tanah, air di lingkungan kita itu itulah yang terbaik, yang bisa memberikan solusi untuk diri kita, bukan obat dari luar negeri, mohon maaf, ya. Jadi kalau bombastisnya banyak importir obat, wah ini khasiatnya ini, khasiatnya ini, khasiatnya ini. Belum tentu. Ya. Padahal sebagai contoh misalnya nanti akan saya kasih secara detail, ada beberapa kasus pasien saya itu yang dia itu susah sekali tidur. Usianya masih muda, 80. 80, kebetulan dia seorang yai, dia mengalami namanya insomnia, susah tidur. Ya, sudah berobat ke dokter spesialis A, B, C, D, E, ya. Rumah sakit sudah sowan ke rumah sakit, beberapa rumah sakit, ya. Terakhir dikasih tahu sama santrinya, terus ke saya bilang, "Oh ya. Cuman saya kasih apa coba Bapak Ibu sekalian? Ini Ibu mesti hafal sudah, wong ini tumbuhan pagar ini, bunga telang. Tahu ya Bu ya? Bunga telang yang dipager loh. Ya, itu 7 lembar direbus dengan air sekitar airnya 3 gelas, minum 2 gelas sebelum makan pagi dan sebelum makan malam atau sebelum tidur. Sudah, besoknya tidur dia ngorok-ngorok. Ya. Nah, artinya apa? Obat ini ada di sekitar kita. Nah, itu nanti di kajian terakhir kita akan sampaikan tentang herbal. Jadi
Kalau kita sudah tahu herbalnya, kita sudah tidak sibuk dan bingung dengan kita mau cari obat apa. Nah, ya Bapak ya. Jadi itu nanti kepada panitia nanti di akhir acara saya minta satu kursi untuk nanti saya ajarkan fisioterapi khusus nanti ya untuk bapak-bapak yang sepuh-sepuh. Bagaimana untuk yang muda? Kalau yang muda nanti fisioterapinya bisa dilakukan dia untuk menguatkan hafalan, fokus. Ya, itu. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini kalau kita melihat sejarah Rasulullah Bapak Ibu sekalian, ya, sepanjang hidupnya, ya, Rasulullah itu tidak pernah sakit. Ya, ini sejarah. Nah, Rasulullah pernah sakit itu hanya 3 waktu. Yang pertama pernah diracun. Ini eksternal ya, bukan internal. Jadi eksternal ini maksudnya gini, karena diracun, maka Rasulullah sakit. Ya, ini. Jadi 3 waktu. Jadi yang meracuni orang Yahudi. Ya. Kemudian yang kedua Rasulullah itu juga pernah disihir. Sekelas Rasulullah Bapak Ibu sekalian, ya, itu pernah disihir. Efeknya apa? Ya, Rasulullah tidak merasa lapar. Efeknya Rasulullah disihir ini, ya. Kemudian Rasulullah tidak pernah merasa haus. Nah, ini kan tidak normal. Kalau kita masih hidup, kita orang normal, itu ya waktunya lapar ya makan, kan gitu ya. Waktunya minum, waktunya haus ya minum. Nah, pada saat Rasulullah disihir, ya, itu Rasulullah itu tidak merasakan. Ya. Kenyang selalu. Ya. Tidak merasakan haus. Ini aneh. Ya, ini. Kemudian Rasulullah efek ketiganya itu tidak mendatangi istrinya. Nah, ini aneh. Akhirnya dengan petunjuk Rasulullah mohon pada Allah, dengan petunjuk Allah akhirnya Rasulullah meru'yah dirinya. Akhirnya buhul-buhul atau sihir itu terangkat. Jadi Rasulullah pernah disihir, kemudian Rasulullah pernah diracun. Ya. Efeknya apa? Sampai urat nadinya Rasulullah ini rasanya mau putus waktu diracun. Ya, sakitnya luar biasa waktu itu. Kemudian sakit kepala. Jadi orang yang keracunan apapun itu di samping di perut, kepalanya ini seperti mau pecah rasanya. Ya, ini. Kemudian batuk, darah, dan sampai badannya panas. Tapi lagi-lagi yang namanya Rasulullah selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya diselamatkan oleh Allah Subhanahu. Kemudian yang ketiga, Rasulullah itu pernah sakit pada saat berperang. Mohon maaf kalau sekarang ini di zaman canggih sekarang ini ada orang kebal. Nah, ini perlu dipertanyakan. Karena Rasulullah, sekelas Rasulullah itu tidak kebal Bapak Ibu sekalian. Perang beliau luka. Nah, artinya apa? 3 waktu ini ya yang pernah dialami Rasulullah semasa hidupnya, 3 waktu ini itu karena faktor eksternal, bukan sakit dari internal. Ini. Nah, kalau sudah demikian bagaimana? Yang perlu kita kaji adalah subhanallah, Rasulullah ini kok sehat terus? Ya, sepanjang beliau diamani oleh Allah umat ini, mensyiarkan Islam ini. Nah,
Yang perlu Bapak Ibu ketahui adalah bagaimana pola hidup sehatnya Rasulullah. Ini yang harus kita amalkan. Contoh, waktu kemarin corona Bapak Ibu sekalian, ya, di mana-mana pengumuman cucilah tangan. Sampai Kementerian Kesehatan mengeluarkan cara mencuci tangan yang baik dan benar. Ada itu, ya. Sampai di pondok pesantren saya itu di Batu, itu didatangi oleh orang BPBD maupun dari Dinas Kesehatan itu memberikan alat lengkap, ya. Satu paket itu, ada sabun, ya. Kemudian ada penyemprot, jadi pondok pesantren keliling itu harus disemprot, pakai disinfektan dan sebagainya. Itu standarnya Kementerian Kesehatan. Kok standarnya kita enggak begitu? Wong kita diajar Rasulullah itu setiap hari hidup sehat dan hidup bersih kok. Kenapa kita wudhu itu harus cuci tangan? Kita sudah diajari luar biasa dengan pola yang syariat Islam yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, yang paling penting Bapak Ibu sekalian, Rasulullah itu tidur, itu di awal waktu, Pak. Ya, pengertian tidur di awal waktu itu habis Isya, beliau tidur. Sepertiga malam beliau bangun. Nah, kita kadang-kadang enggak. Kita tidur di akhir malam. Akhir malam itu jam 11, jam 12 malam. Lah terus bangunnya mau subuh. Nah, ini udah pola hidup atau kita sudah tidak mengikuti aturan yang telah Rasulullah sampaikan kepada umatnya. Kalau kita bisa bangun istiqomah sepertiga malam Bapak Ibu sekalian, ini luar biasa. Insya Allah kita sehat terus. Ya sehat jasmaninya, ya sehat rohaninya. Karena apa? Sepertiga malam itu, ya ini hasil penelitian, oksigen terbaik itu sepertiga malam Bapak Ibu sekalian. Ya, ini oksigen terbaik itu sepertiga malam. Jadi kalau Bapak Ibu terjaga di sepertiga malam, ya, kemudian menghirup oksigen pada saat itu dengan kesadaran, ya, beda dengan kita tidur dengan kita terjaga gini, beda. Kapasitas kita hirup oksigen Bapak Ibu sekalian, beda. Ini. Jadi hendaklah kalau kita umatnya Muhammad, umatnya Rasulullah SAW, bangunlah sepertiga malam. Tidurlah di awal waktu. Ini. Kemudian apa? Sekarang ini tren ada hidroterapi. Padahal Rasulullah sudah mengajarkan setiap bangun sepertiga malam beliau mandi. Ya, beliau mandi. Itu hidroterapi Bapak sekalian. Dan itu sudah kami buktikan. Saya pasien-pasien narkoba Bapak Ibu sekalian. Itu sepertiga malam saya bangunkan, kita suruh mandi, kemudian qiyamul lail. Itu alhamdulillah. Tingkat kesadarannya lebih cepat pulih. Jadi kalau orang-orang yang terindikasi terkena zat aktif itu mulai dari sabu, heroin, morfin dan sejenisnya, itu namanya zat aktif. Tingkat kesadarannya itu hanya 60% maksimal itu. Jadi kadang kalau diajak ngomong itu kadang nyambung, kadang enggak, Pak. Ya, orang-orang yang terkena. Makanya di tempat saya ada program rehabilitasi narkoba. Itu sepertiga malam saya bangunkan. Ya, sepertiga malam kita suruh mandi, kita ajak qiyamul lail, kita ajak wiritan, salawatan. Alhamdulillah, tingkat kesadarannya tambah lama pulih.
Nah, di Amerika, di Jepang, ini mereka sudah, ya, pasien-pasien yang sudah butuh rehabilitasi seperti itu, mereka sudah lakukan itu. Padahal itu konsepnya Rasulullah. Ini loh. Jadi dahsyat Bapak Ibu sekalian, Qiyamul Lail itu dahsyat sekali. Ya, ini. Nah, selanjutnya ya, Rasulullah makan buah, Bapak Ibu sekalian. Ya. Rasulullah itu makan buah itu sebelum makan. Kalau ibu makan buah setelah makan apa sebelum makan? Setelah makan. Jadi buah-buahan itu yang sehat, yang baik sebelum makan. Ini. Jadi enzimnya yang ada kandungan di buah-buahan itu tidak hilang. Tapi kalau Bapak Ibu makannya setelah makan besar itu sarapan pagi, makan siang, makan malam. Kalau istilah sekarang ini cuci mulut ya Bu, ya Pak ya, cuci mulut istilahnya. Jadi sebelum makan, buah apapun. Nah, sekarang di Indonesia ini sedang tren sekarang orang jual jus. Ya, jus itu sehat karena buah-buahan. Yang tidak sehat Bapak Ibu sekalian, kalau kita minum jus tidak tahu ilmunya maka bukan sehat. Contoh misalnya gini, ini mohon maaf para penjual jus ya, mohon maaf karena kajiannya adalah kesehatan. Kalau Bapak Ibu pingin kalsiumnya bagus, ya, kemudian hormonalnya bagus bagi wanita yang sudah menopause, maka sering-sering jus alpukat. Tapi dengan catatan, ya, tidak boleh dicampur dengan susu atau gula. Tambah es. Tidak boleh Bu. Ya. Alpukat, susu, es, gula. Minumnya siang hari. Nah, sugar ya Pak ya. Ternyata Bapak Ibu sekalian, kalau kandungan alpukat dicampur dengan susu, ini kita belajar ilmu food combining namanya, meningkatkan kadar toksit dalam tubuh. Toksit itu racun Pak. Niatnya kita beli ini kan sehat, niatnya kan sehat. Tapi karena kita tidak tahu ilmunya, maka kombinasi antara alpukat plus susu ini meningkatkan toksit dalam tubuh. Nah, kalau sudah over toksit, over racun dalam tubuh Bapak Ibu sekalian, maka kita mudah terkena yang namanya penyakit, berbagai macam penyakit, mulai dari alergi, mudah kena virus itu macam-macam, ada batuk, flu dan sebagainya. Ini. Terus bagaimana yang bagus? Untuk jus alpukat, boleh ditambahi sari kurma atau madu 2 sendok. Jadi tidak ditambahi oleh glukosa, atau ditambah dengan ada sekarang kita senang mengembangkan itu dari daun stevia. Jadi stevia itu sudah manis. Ya. Daun stevia. Ini. Jadi daun stevia disuling ya, jadi tinggal ditetesi aja, tes gitu. Jadi 1 tetes itu sudah manis banget. Ini Bapak Ibu sekalian. Niatnya baik, tapi karena tidak tahu ilmunya maka berakibat fatal. Ya, ini. Kemudian kita lanjut. Ya. Bapak Ibu sekalian, Rasulullah sepanjang hidupnya beliau selalu bersiwak. Apa itu bersiwak? Kalau sekarang ya sikat gigi lah. Ya, sampai beliau kalau mau sholat 5 waktu, mau tidur malam, bangun tahajud itu bersiwak. Karena apa? Makanan yang kita makan, yang kita kunyah, itu ada terjadi penempelan di dinding-dinding gigi,
menjadi karang gigi, ini yang berbahaya untuk kesehatan, bukan hanya kesehatan gigi ya bahayanya, tapi air liur. Karena begini, kalau air liur itu terganggu Bapak Ibu sekalian, air liur kita, maka kita akan mengalami yang namanya sakit pencernaan. Sakit pencernaan itu banyak sekali Bapak Ibu sekalian, ya. Sembelit. Sembelit itu susah, BAB, itu pencernaan. Belum lagi sekarang yang tren, yang banyak sekali di 2022 sampai 2023 di klinik kami yang herbal di Malang itu paling banyak itu GERD. Pernah dengar sakit GERD? GERD, sakit lambung. Ya. Jadi GERD itu akibat daripada apa? Air liur yang kurang berkualitas. Makanya sering-seringlah bersiwak. Kalau sekarang kita susah mendapatkan siwak atau batang ya yang khusus itu, nah kita sikat gigi aja. Ya, siwak modern itu ya. Kalau saya makan siwak modern. Udah rajin-rajin bersiwak. Terus pada saat mengunyah, nah ini kuncinya di sini untuk kesehatan. Mengunyah itu tidak boleh terlalu cepat. Jadi yang namanya makan itu santai, tidak boleh kita terburu-buru. Supaya apa? Makanan yang kita makan itu bercampur dengan air liur yang lama, maka itu akan bagus. Terjadinya pembusukan, sempurnanya pencernaan kita kalau air liur itu bagus. Jadi ibu-ibu sekalian, kalau makan atau ngunyah itu jangan terlalu cepat-cepat. Ya, enggak oleh ke susu, ya gitu ya. Jangan cepat-cepat. Terus Rasulullah itu tidak pernah makan terlalu dingin dan terlalu panas. Bapak ada yang senang ngopi? Tunjuk tangan yang senang ngopi? Tunjuk tangan ya. Kalau minum kopi Pak, jangan panas-panas langsung diminum. Wah, ini ya, pagi ya, sudah disiapkan sama istrinya, langsung seruput ya, diseruput. Tidak boleh, karena ini mengganggu daripada air liur. Terus minum terlalu dingin, apalagi Bojonegoro ini kan terkenal dengan suhu udaranya yang luar biasa ya. Lebih banyak panasnya dibandingkan dinginnya. Beda dengan tempat saya di Malang, di Kota Batu. Banyak dinginnya dibandingkan panasnya. Akhirnya apa? Laris manis es di Bojonegoro. Akhirnya minum dingin ini mengganggu. Nah, ada lagi yang saya amati, kalau kita belajar ilmu food combining ini Bapak Ibu sekalian, ibu-ibu tunjuk tangan yang senang bakso. Nah, ya, sudah pesan bakso, panas, kemudian cabenya banyak, sausnya banyak, ya, kecapnya banyak, enggak tahu rupanya bagaimana, minumnya es jeruk. Sudah panas ketemu dingin. Ini yang membuat pencernaan kita terganggu. Dan itu tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah. Jadi Rasulullah tidak pernah makan yang dingin dan tidak pernah makan yang panas. Diler dulu. Nah, selanjutnya Rasulullah itu makan hanya satu menu. Ya, hanya satu menu. Kalau kita gimana, Bu? Prasmanan. Nah, ini.
Terus bolehnya bagaimana? Tidak apa-apa ibu-ibu sekalian. Karena sayang dengan bapak yang pulang kantor capek, pulang kerja capek, siapkan menu yang istimewa. Dengan catatan daging ketemu daging. Dengan catatan ikan laut ketemu ikan laut. Jadi 4 lihat 5 sempurna itu ya. Jadi kalau bapak mau makan, ibu misalnya masak, ibu mau masak cumi. Oh kok cumi aja, bapak kurang puas misalnya. Di sebelahnya cumi ada misalnya ikan tongkol segar, dipanggang gitu ya. Itu boleh. Jadi itu berarti 2 macam. Yang tidak boleh, ibu masak soto, di sebelahnya soto ada cumi, atau ada kepiting, atau ada ikan laut yang lain. Ini tidak boleh. Ini akan meningkatkan kadar kolesterol, trigliserid, urik asid, ya. Dan LED itu laju endap darahnya mesti kental. Walaupun Bapak Ibu sekalian bekam sebulan sekali, tapi kalau pola makannya seperti itu, tetap kental darah. Ini. Makanya godaan kita terbesar adalah pada saat ada undangan, ya, itu lengkap itu ya, bapak-bapak ya, ibu-ibu ya. Wah ini coba ini kayaknya enak, coba lagi deh. Ini jelas kalau kita belajar ilmu namanya food combining, ini membuat kita tidak sehat. Karena apa yang kita makan, ya, setahun, 2 tahun, 5 tahun ke depan, itulah yang membuat kita sehat atau tidak. Ini Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, selanjutnya ya, Rasulullah mengajarkan kepada kita itu banyak-banyaklah minum air putih. Ya. Berat badan, rumusnya masing-masing kita itu berbeda-beda Bapak Ibu sekalian. Berat badan dikali 1 dibagi 8. Itu konsumsi kebutuhan cairan dalam diri kita masing-masing. Berat badan dikali 1 dibagi 8. Kalau berat badannya 80, maka dikali 1 80 dibagi 8. Maka kebutuhan air putihnya 8. Berarti 80 bagi 8 berapa? 8. 8 itu apa? 8 gelas yang 220 mili. Itu minimal. Ya. Berarti 220 mili dikali 8 itu cairan minimal. Kalau lebih bagaimana? Lebih bagus. Ya. Jadi tidak banyak ada pasien saya kreatinnya terganggu karena dia tidak bisa minum air putih. Minumnya adalah kopi, teh, sirup. Jadi kalau pagi kopi, siang panas terik sirup, sore teh, malam kopi. Kopi itu saya tanya bisa, kopinya berapa kali Pak? Berkali-kali Ustaz. Maksudnya ya sak cembung besar. Jadi buatnya sekali pagi hari, sak cembung begini. Ya. Jadi tidak pernah minum air putih, akhirnya ginjalnya terganggu. Nah, kalau sudah ginjal terganggu Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, kreatin tinggi, maka kalau ke medis dia harus HD atau cuci darah. Karena pola yang tidak sehat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi Rasulullah selanjutnya yang perlu kita contoh adalah Rasulullah sehat selalu itu karena apa? Karena banyak berpuasa. Ya, normalnya ya, sebagaimana Rasulullah dan para sahabat itu, beliau itu berpuasa dalam 1 bulan itu bisa dapat 11 hari. Puasa Senin Kemis, ya, Senin Kemis dapat berapa? 8 plus 3 komariah pertengahan bulan.
Berarti setiap bulan Rasulullah berpuasa 11 hari. Lah umatnya, ayo Bapak Ibu sekalian. Karena dengan berpuasa itu kita sehat. Ya. Pasien-pasien saya yang urid asid itu asam urat yang tidak turun-turun Bapak Ibu sekalian, di posisi 11, 12, yang kakinya bengkak. Itu tidak saya obati. Cuman saya suruh berpuasa. Nah, selidik punya selidik. Suatu hari saya silaturahim ke rumahnya, saya senang silaturahim. Kemudian saya tanya kepada istri beliau, Bu, Bapak ini asam uratnya 9, 11, 12 ini senengannya makan apa dah Bu? Ternyata Bapak Ibu sekalian, senengannya itu kepala kambing. Gulai kepala kambing. Itu menu favoritnya beliau Ustadz. Oh ya sudah. Karena saya penasaran. Ya. Orang asam urat 8 itu ya, 7, 8 udah tinggi. Lah ini 11, 12. Ya. Karena kalau itu tidak segera diturunkan, maka ginjalnya kalah. Kalau sudah ginjal kalah, maka dia harus cuci darah. Ya, alhamdulillah segera dia puasa Senin Kemis, dapat 1 bulan puasa Senin Kemis, cek sudah 7. Padahal enggak saya kasih obat apa-apa, suruh berpuasa. Sama mau tidur minum madu, jadi 2 sendok madu dengan airnya 2/3 gelas, udah itu aja. Alhamdulillah sebulan kemudian, karena dia udah dapat berpuasa 11 kali, turun ke 7. Nah, kalau kita mengamalkan, bisa mengamalkan itu Bapak Ibu sekalian, luar biasa. Badan kita akan tetap fit dan sehat. Itu. Nah, selanjutnya yang diajarkan Rasulullah kepada kita setelah beliau sering berpuasa, ya. Selanjutnya adalah beliau itu sering atau senang dengan sesuatu hal yang sifatnya olahraga. Bapak Ibu sekalian, zaman dulu sudah ada kolam renang belum ya? Belum ya Bu ya? Belum ada kolam renang. Tapi hadisnya kita disuruh berenang loh. Bapak Ibu sempat mikir enggak ya? Saya tuh mikir waktu belajar hadis itu ya sama Yai saya. Saya tanya, Yai, lah ini 14 abad yang lalu emang ada kolam renang ya? Nah ternyata terbukti bahwasannya sekarang ini penelitian olahraga terbaik itu adalah berenang. Dan memang terus terang Bapak Ibu sekalian, kami yang di kesehatan ini ya, pasien-pasien mulai dari yang HNP itu kecetit, kemudian pasien-pasien narkoba, pasien yang berat-berat yang sifatnya kurang untuk fisik, akhirnya kita ajak berenang. Alhamdulillah sehat. Jadi ternyata berenang itu adalah olahraga terbaik. Ya, di samping memanah dan berkuda. Gitu. Nah sekarang ini sudah tren olahraga memanah. Ternyata memanah itu, ya, ini penelitian juga. Ini membuat kita lebih fokus. Kalau kita fokus, apapun yang kita lakukan, itu kita akan berhasil. Apapun bidangnya, kalau kita fokus. Termasuk sholat. Sholat butuh fokus enggak Bapak Ibu sekalian? Butuh, karena apa? Kalau kita tidak fokus, maka kita ingat semua nanti, utang ingat, ya. Apapun ingat. Barang hilang ingat, ya. Karena tidak fokus. Kemudian berkendara. Jadi berkuda itu intinya bagaimana kita memilihkan kendaraan terbaik untuk kita. Di samping olahraga berkuda itu memang bagus ya, untuk memacu adrenalin. Jadi seseorang kalau adrenalinnya bagus, maka dia tidak mudah terkena yang namanya virus. Jadi virus apapun tidak mau mendekat, Bapak Ibu sekalian. Ya, kalau adrenalinnya bagus, orang-orang yang adrenalinnya bagus, dia tetap sehat, fit selalu.
Nah, nilai implisit selain secara fisik, ya kita diharapkan oleh Rasulullah fisik umatnya itu sehat-sehat, berkuda, carilah tunggangan terbaik. Untuk apa? Untuk memudahkan kita berdakwah, memudahkan kita ibadah. Ini. Makanya santri-santri di tempat kami, Bapak Ibu sekalian, itu saya latih untuk berkendaraan ini belajar ngetrail. Ya, nge-jeep off-road. Terus saya diprotes sama kiai lain, loh, Ustaz Irwan, ngapain tuh anak-anak diajari ngetrail? Iya, Yai, supaya mereka punya adrenalin yang bagus, fisik yang bagus. Ya. Nah, ternyata betul Bapak Ibu sekalian. Dap bencana Semeru. Ya. Akhirnya yang bisa mengevakuasi pertama sekali adalah tim trail dan jeep masuk ke wilayah yang paling terdampak. Jadi kalau zaman Rasulullah itu berkuda, nah sekarang pilih kendaraan terbaik untuk memudahkan kita, membantu saudara kita. Akhirnya teman-teman jeep saya kerahkan semua, membantu saudara kita di Candipuro sana, ya evakuasi mulai ya di Curah Koboan, semuanya kita evakuasi waktu itu. Alhamdulillah banyak yang selamat. Ya ada beberapa korban jiwa tapi banyak yang selamat. Ya ini. Besoknya baru datang bantuan dari mana. Artinya apa? Kita ikuti apa yang diaturkan oleh Rasulullah SAW, ya. Supaya apa? Supaya kita tetap memiliki kesehatan yang paripurna. Kenapa? Kalau kita sehat Bapak Ibu sekalian, kita ibadah itu enak. Bapak Ibu kalau haji butuh ibadah fisik enggak? Fisik. Ya, mulai fisik, rohani dan jasmani harus kuat. Apa ibadah yang tidak menggunakan fisik? Sholat aja kita butuh fisik yang sehat. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, mari kita semangat ya untuk mencontoh pola hidup sehatnya Rasul. Sederhana tapi luar biasa. Itu dari sisi fisik. Nah, dari sisi rohani bagaimana? Rasulullah orang yang paling sehat rohaninya. Ya. Ini yang harus kita latih Bapak Ibu sekalian. Ya. Rohani itu apa? Sabar, ikhlas. Lah ini tidak gampang. Mudah mengucapkannya tapi ngelakoninya abot. Nah, itu harus dilatih. Bagaimana sesama jemaah masjid ini kita saling membantu ya, berdampak sosial. Jadi ini kita mau membangun apa ini misalnya? Toilet misalnya. Atau kita mau memperlebar masjid, butuh anggaran 1 miliar. Ayo kita tanggung bareng. Nah, inilah fungsi daripada jamaah. Jadi kalau kita berjemaah Bapak Ibu sekalian, sabar, ikhlas, itu akan muncul, kita saling menjaga. Yang tidak boleh, mohon maaf, kalau di Malang sana ibu-ibunya masih sering ribah. Saya tidak tahu kalau di Bojonegoro ya. Kalau di Malang sering, karena Ustadz saya begini, tidak boleh. Sudahlah. Ya. Tinggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat, yang negatif-negatif tinggalkan. Kenapa? Kita umatnya Rasulullah. Rasulullah itu senantiasa berpikir positif kepada siapapun. Ini. Ya, mulai melatih sabar, ikhlas. Alhamdulillah ya Allah. Bu ya, lihat suami sedang tidur. Alhamdulillah ya Allah, Engkau pertemukan dia dengan hamba ya Allah. Walaupun dia belum sabar, sering marah sama saya, tapi saya berusaha sabar ya Allah. Doakan Bu. Bapak juga gitu, ya. Misalnya Bapak bangun sepertiga malam gitu ya.
Ya Allah, alhamdulillah saya dipertemukan sama istri saya ya Allah. Walaupun istri saya cerewet dikit ya Allah, enggak apa-apa ya Allah. Saya ikhlas. Loh, itu melatih. Sehingga kalau itu sudah biasa terlatih, begitu ibu, Pak gimana masakan hari ini? Masya Allah Bu, nikmat sekali. Jadi hanya ada dua Bapak Ibu sekalian ya, yang diajarkan Rasulullah itu enak dan sangat enak. Apa Bu? Enak dan sangat enak. Ini kuncinya. Jadi apapun, kelakuan apapun entah ya, misalnya nih anak disuruh tidak mau dan sebagainya, sudah anggap aja ya Allah anak hamba, sudah kita kembalikan pada diri kita. Makanan enak dan sangat enak, apapun. Ya. Kalau kita bisa seperti itu Bapak sekalian, insya Allah, ya, rumah tangga kita itu adem ayem, enak sekali menjalani kehidupan ini. Baik Bapak Ibu sekalian, ini karena sudah jam 7 kurang seperempat, saya minta kursi, panitia, satu kursi aja. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian.
Ya, masing-masing hitungan itu 25 kali. Ya, dengan catatan pada saat hitungan terakhir itu kan ada 5 gerakan. Hitungan terakhir pada saat ini tarik napas tahan. Ya, tarik napas tahan. Nah, kenapa kok harus tarik napas tahan? Karena kita mau cek ini paru-parunya bagus enggak? Oh iya, saya mumpung ingat. Tunjuk tangan yang perokok berat. Mau saya kasih ramuan untuk perokok berat. Yang sehari 3 bungkus. Cek, cek, 1, 2, cek. Cek, 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 1. Ada lagi? Yang sehari 1 bungkus setengah. Alhamdulillah, berarti tidak merokok. Lebih bagus ya. Yang 1 bungkus ada? Ada, monggo Pak. Ada. Langsung nanti ya. Pak, ini diminum 2 sendok ya. 2 sendok pagi dan 2 sendok malam mau tidur. Ya, ini untuk membersih nikotin supaya paru-parunya bersih ya. Oke. Kita ulang ya Bu ya. Kita ulang. Perhatikan. Pegang. Ya, contoh ya, lihat. Ini tangan ya, untuk gerakan pertama dulu, tangan kanan dengan kaki kiri. Ya, caranya ini harus tegak itu ke depan. Terus pada saat gerakan ini Bapak Ibu sekalian kelihatannya ringan, tapi banyak pada saat melakukan sampai hitungan 25 itu pusing, berhenti. Ya. Kita mulai gerakannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Itu sampai hitungan 25. Gerakan kedua. 1, 2. Cek 1, 2. Nah, sip. Oke, terima kasih Pak. Ya, selanjutnya gerakan keberapa? Kedua, ya. Kedua, tangan kiri dengan kaki kanan. Lihat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian disilang. Tangan kanan di atas. Tangan kanan di atas dengan kaki kanan. Ya, posisi ini. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian disilang. Naikkan lagi. Ya, tangan kiri yang ke atas. Ya, mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Itu hitungannya sampai 25. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, ini lihat, ini yang benar, tegak, pandangan ke depan ya. Hitung, kalau tidak tes 10 dulu. Ayo mulai. Ini 10, kalau sudah mampu 15,
besok naikkan lagi 20. Kalau sudah 25 Bapak Ibu sekalian top. Insya Allah ya, asupan suplai oksigen ke otak bagus. Kalau sudah bagus, insya Allah enggak kena demensia. Insya Allah. Pertanyaan sampai sini gerakannya? Ada yang belum paham? Bapak dulu, ya. Nah, sehari berapa kali, waktunya terbaik kapan? Sebaiknya kalau untuk fisioterapi seperti ini, sebaiknya kalau tidak ada gejala demensia atau pikun, itu sehari 1 kali aja. Tapi kalau sudah mulai lupa-lupa dikit, ya, naruh kunci lupa, ya, naruh pisau tadi ibu, loh pisaunya dia, nah, itu sehari 2 kali, ya Pak ya. Waktunya bebas, selonggarnya jenengan. Tapi saya menyarankan ke pasien itu setelah sholat duha, ya biasanya dilakukan setelah sholat duha lebih bagus, gitu. Ibu, pertanyaan ya? Kalau buang nariknya lewat hidung Bu ya, iya, tahan pada saat lepas hidung dan mulut, cek, gitu ya. Cek, jadi cek. Biarkan dia ngendap di paru-paru. Gitu Bu ya. Oke, ada lagi? Cek. Kalau tidak ada kita lanjut ya. Nah, Ibu mesti hafal dengan namanya ini. Apa Bu? Cek. Serai. Serai ini Bapak Ibu sekalian ya, serai ini oke. Oke. Serai ini Bapak Ibu sekalian, ini khasiatnya luar biasa. Ya. Tadi saya ngobrol dengan salah satu takmir yang sudah mengamalkan ternyata selama ini serai. Jadi serai ini salah satu khasiatnya adalah meningkatkan kekebalan tubuh. Jadi waktu zaman corona kemarin Bapak Ibu sekalian, yang namanya jahe, kunir, serai itu di pasaran tiba-tiba harganya melonjak. Ya, karena apa? Banyak orang sadar akan rempah-rempah tradisional. Padahal nenek moyang kita sudah mengajarkan ya bahwasannya jamu-jamu, ramuan herbal itu sudah ada sejak zaman dahulu. Sejak zaman Majapahit itu sudah. Bahkan sebelumnya nenek moyang kita itu sudah mengamalkan. Ya. Jadi serai ini khasiatnya luar biasa. Salah satunya meningkatkan kekebalan tubuh. Terus yang kedua, kalau bapak-bapak kolesterolnya tidak turun-turun, nah, buat ini ramuan serai. Serai digeprek ya, tiga siung, 3 apa ini? 3 batang digeprek ya. Kemudian direbus ya, begitu mendidih langsung matikan, udah diminum sama madu 2 sendok. Jadi serainya 3 siung atau 3 batang, kemudian direbus dengan air 3 gelas ya, begitu mendidih langsung matikan. Ambil 1 gelas pagi, ambil 1 gelas sore, kasihkan 2 sendok madu. Madunya usahakan madu yang jenis randu. Kalau yang untuk kolesterol, madu ini kan banyak sekali jenisnya Pak ya. Tapi kalau untuk kolesterol paling bagus itu yang randu. Nah itu minumnya sebelum sarapan pagi dan sebelum makan sore. 3 hari aja Bapak rutin minum, 3 hari aja, kolesterol akan normal. Jadi nggak usah bingung ya. Tapi begitu kolesterol normal, tetap makanan dijaga. Jangan, wah ini kata Ustadz Irwan ini udah dapat obatnya. Wah ugal-ugalan ya. Hari Senin sate kambing, besok gulai sate lagi, gulai kambing lagi. Lusa sop iga, wah ini ugal-ugalan, nggak boleh. Tetap kita menjaga kesehatan, preventif. Ya, lebih baik kita mencegah daripada mengobati. Oke. Kemudian serai ini juga bisa meningkatkan kualitas tidur. Jadi kalau tidurnya sulit, udah buat ramuan serai tapi ditambahkan sedikit jahe. Jahenya jahe emprit. Jadi serai 1 batang, jahe emprit. Kalau segini ini apa namanya nih? Saya
Apa? Segini aja cukup. Ya. Jahe emprit digeprek itu udah direbus. Ini untuk meningkatkan kualitas tidur. Minumnya mau tidur ya, habis sholat isya lah. Ya, ini. Kemudian untuk infeksi mulut atau perokok berat. Nah, tadi yang saya kasih itu adalah serai yang sudah kita suling. Itu untuk membersihkan nikotin maupun infeksi-infeksi yang ada di mulut. Biasanya perokok berat itu infeksi mulut, kemudian paru-paru, kemudian biasanya ada istilahnya nasofaring. Nasofaring itu posisi dia di daerah tenggorokan sini. Nah, ini yang dibersihkan itu. Jadi cairan itu adalah serai yang kita suling. Selanjutnya serai ini, nah ini biasanya bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah usia di atas 50-an, itu terjadi peradangan tulang sendi. Ya, rematik, bisa artritis, macam-macam ya radang sendi. Nah, ini bisa dengan serai. Ya. Nah, serai diapain? Serai 3 siung. Ya, 3 siung apa nih? 3 buah lah seperti ini, ya. Kemudian ditambahkan dengan aloe vera. Tahu aloe vera? Lidah buaya. Ya, 1 lidah buaya dikupas, kemudian direbus, ya, rebusnya bareng, minumnya pagi, siang, sore. Itu untuk rematik, artritis dan sebagainya. Bablas sudah radang sendi insyaallah ya. Ya, Pak. Sariawan serai ini dengan kunir. Ya, kunir 1, serai 1, udah. Kalau yang sering sariawan di samping dikumur-kumur juga diminum. Terus kalau sariawannya 1 mulut Bapak Ibu sekalian, berarti butuh ditambah dengan yang namanya daun sirih. Ya, daun sirih 3 lembar. Itu kalau sariawannya parah. Ya, udah itu aja ramuannya. Gampang kok, ya. Gitu. Kemudian serai ini juga meredakan stres Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi ini bisa meredakan stres. Caranya bagaimana? Tetap 3 siung. Ya. 3 siung ini serai ditambahkan dengan jahe merah. Tambahkan 1% lemon. Ya, ini untuk stres, untuk depresi. Jadi kalau ya, ibu-ibu sering memikirkan sesuatu yang tidak perlu dipikirkan, kita kan sering itu memikirkan sesuatu yang tidak perlu dipikirkan, itu masuk kategori stres atau depresi terselubung. Nah, itu lakukan. Ini lebih tenang pakai ini nanti ya. Serai, lemon sama jahe merah. Nah, kalau yang sering migrain vertigo juga bisa dengan menggunakan serai. Ya. Gitu. Caranya bagaimana kalau migrain atau vertigo atau sakit kepala? Kalau itu benar-benar sakit kepala, insya Allah sangat mengurangi atau bahkan bisa menyembuhkan. Jadi si serai ini dicampur sama, ibu tahu kunir putih, ya, serai, kunir putih sama lemon. Tambahkan 2 sendok madu. Madunya usahakan itu madu jenisnya yang randu. Ya. Tapi kalau pusing, karena biasanya ibu-ibu kalau datang bulan itu sering hormonalnya meningkat, sering pusing, maka jenis madunya bukan randu kalau yang untuk menstruasi, tapi kaliandra. Warnanya kuning dia. Ya, itu dari bunga kaliandra. Seperti itu ya Bu ya. Itu. Kita lanjut. Bunga telang, ya, waktunya sudah mau habis, sudah habis. Sebentar lagi, sedikit lagi Bu ya, enggak apa-apa ya. Waktunya sudah jam 7. Nambah dikit enggak apa-apa ya waktunya ya. Oke. Ibu tahu bunga telang? Nah, ini Pak, saya kasih resep untuk Ibu tentang bunga telang dulu ya, habis nanti Bapak-bapak. Khusus untuk wanita, itu dicatat ya, yang nyatet.
Bunga telang ini khusus untuk wanita mengencangkan kulit. Ya, ya mengawet ya. Tapi minumnya harus rutin, Pak, ya. Bu, minumnya harus rutin, ya. Itu. Kemudian mengurangi alergi kulit. Jadi kalau ibu-ibu punya alergi kulit, ya, misalnya nih pakai bedak, ibu kan sering nih gonta-ganti plastik, Bu, ya. Nah, itu kadang alergi atau memerah, nah pakailah ini. Ya, nanti caranya bagaimana saya kasih tahu. Selanjutnya mencegah penuaan dini. Nah, kalau yang sudah tua ya tetap tua, Pak. Ya, penuaan dini ini adalah tetap fit, tetap sehat, nah, tetap glowing gitu ya. Gitu. Ini, ya, bunga telang. Kemudian menjaga kelembapan kulit. Nah, ini bunga telang. Kemudian meningkatkan produksi kolagen. Jadi kolagen ini pada tubuh wanita, Bapak Ibu sekalian, kalau kolagennya bagus, maka hormonalnya bagus. Kalau hormonalnya bagus, maka bapak-bapaknya yang senang. Ya, kalau hormonal ibu-ibu bagus, bapak-bapaknya yang senang. Jadi tetap fit. Ya, hormonalnya tetap strength gitu ya, hormonal ibu-ibu. Kemudian melindungi kulit dari bahaya sinar matahari. Jadi kalau ada yang kena sinar matahari itu seperti terbakar dan sebagainya, ini mampu melindungi. Terus bagaimana cara mengkonsumsinya? Bu, cari bunga telang, petik ya, tapi dengan catatan dijemur dulu, jangan habis dipetik langsung direbus, jangan. Dipetik, dijemur, dialumkan dulu ya, barang 1 hari atau 2 hari. Setelah alum masukkan ke toples, baru ambil 7 butir, direbus dengan air 3 gelas, jadikan 2 gelas, diminum sebelum makan pagi dan sebelum makan malam. Tambahkan 2 sendok madu atau 2 sendok sari kurma, itu saja, Bu. Ya, sudah ibu kalau rutin ini tidak perlu beli kosmetik yang mahal-mahal, tidak perlu ke salon, ya. Jadi anggarannya itu bisa untuk belanja yang lainnya, ya. Ini pasien-pasien saya sudah membuktikan, ya, baik orang kota maupun orang desa sudah buktikan, ya. Itu. Oke, Bapak Ibu sekalian, karena waktu jua yang, untuk bapak-bapaknya belum. Ya. Nah, Pak, kalau untuk bapak-bapak ini sangat baik sekali untuk otak. Ya, sebenarnya bukan bapak, ibu juga gitu ya. Caranya bagaimana? 11 kuntum bunga telang direbus dengan air 4 gelas, jadikan 3 gelas. Diminum pagi, sebelum makan pagi, sebelum makan siang, sebelum makan malam. Tetap ditambahkan 2 sendok madu. Kalau untuk bapak-bapak, madunya madu hutan, madu liar. Kenapa kok madu liar? Supaya bapak-bapak tambah liar. Maksudnya liarnya yang positif loh ya. Itu. Ini madunya madu hutan, beda Pak dengan madu yang diternak. Kalau madu hutan itu memang kualitasnya, kadar kalium, kalsium dan sebagainya lebih tinggi dibandingkan madu yang ternak. Itu ya. Kemudian selanjutnya memperbaiki kondisi rambut. Jadi bapak-bapak yang sudah mulai memutih ya, minimal rambutnya nak nambah putihnya. Kalau minum ini ya, masa minum ini 2 kali nanti langsung hitam, enggak bisa. Kalau sudah putih tetap putih, tapi yang belum putih tetap dia akan hitam gitu ya. Selanjutnya mengurangi peradangan. Jadi kalau bapak-bapak sendinya bermasalah juga bisa. Jadi bunga telang ini luar biasa ya. Nah, terakhir untuk bunga telang itu bisa mengobati demensia. Jadi ini juga untuk orang pikun bisa, untuk Alzheimer juga bisa. Ya, diminum rutin. Tambahkan nanti dengan 2 sendok sari kurma, seperti itu. Ya.
Mungkin itu Bapak Ibu sekalian, sudah waktunya lewat beberapa menit, mudah-mudahan. Oh, ada pertanyaan ya, Pak, silakan. Silakan, Pak. Enggak apa-apa Bu ya, lewat sedikit ya. Terima kasih Ustadz. Ya. Saya mohon penjelasan apakah herbal-herbal tadi sudah dibakukan dalam satu buku petunjuk misalnya seperti toga tanaman berkeluarga atau masuk di dalam khasiat herbal seperti yang diterbitkan di Badan POM Jakarta misalnya gitu. Apa seperti di Tawangmangu itu juga ada herbal. Ya. Terus kalau kita misalnya komunitas lansia, kebetulan saya punya dokter lansia di rumah sakit, bagaimana kalau kita kunjungan ke tempat Ustaz ini tadi? Oh, gitu. Alamatnya di mana dan Siap. Baik, Bapak Ibu sekalian, buku-buku herbal banyak sekali diterbitkan oleh Asosiasi Pengobat Tradisional Ramuan Indonesia, namanya Aspetri. BP POM juga mengeluarkan kemarin ada 2 buku tentang herbal, tebalnya 365 halaman satu buku. Ya, nanti kalau Bapak ke Malang silakan. Saya sangat senang sekali kalau Bapak mau hadir di sana. Kita nanti belajar. Kayak kemarin rombongan pensiunan Cepu itu satu bus itu datang ke kita untuk mereka nginap di sana belajar tentang herbal minimal untuk menjaga kesehatan. Kemudian rombongan dari Pertamina Kalimantan juga demikian satu bis. Monggo Pak. Ya, kita nanti sharing belajar herbal di sana. Ya, supaya hari-hari kita senantiasa sehat, alami dan islami sebagaimana yang Rasulullah kehendaki, gitu ya. Alamatnya RA Kartini 48A Kota Batu. Ya, Kota Wisata Batu Pak ya. Itu saya di dekat belakangnya Jantim Park 3. Jadi monggo yang mau hadir, yang kalau mau ke Malang atau ke Batu monggo Pinara. Ya, seperti itu. Mungkin itu pertemuan kita pada hari ini, sudah lewat 10 menit. Karena bapak-bapak tadi sudah saya kasih bonus, sekarang ibu-ibu saya kasih bonus. Ibu-ibu yang rematik, tunjuk tangan. Rematik. Oh ada 2, pas 2 Bu ya. Monggo Bu. Ini 2 Bu. Ya. Dibagi, nanti dibagi ya. Uang bunga telang banyak kok ya, gitu. Bapak-bapak yang usianya di atas 80, yang tertua, tunjuk tangan. Saya kasih bonus. Berapa Pak? 85. Ada yang lebih tinggi dari 85? Berapa? 80. Bapak 85. Saya kasih madu hutan. Loh. Ini hadiah ya. Kalau yang 80 tadi saya kasih gula stevia. Ya, ini pemakaiannya Bapak minum teh atau kopi tinggal ditetes 1 tetes aja ya. Ya. Nah, sebentar kita tutup, nanti yang mau konsultasi nanti kita tunggu. Nanti kalau semuanya konsultasi enggak selesai-selesai ya. Ya Pak ya, nanti silakan, enggak apa-apa. Saya ada waktu kok untuk konsultasi. Baik Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah terima kasih atas kedatangan panjenengan semua. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan Allah Subhanahu wa taala kesehatan jasmani maupun rohani. Kita mari sama-sama kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Allahumma shalli ala Muhammad wa Muhammad. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ampuni kami, ampuni dosa kami, ampuni dosa kedua ibu bapak kami, dan ampuni dosa kaum muslimin dan muslimat. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikan diri kami khususnya jamaah at-taqwa senantiasa sehat rohani dan jasmaninya. Ya Allah, jadikan kami senantiasa beriman dan bertakwa kepadamu ya Allah, agar kami senantiasa dapat mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih.
Mohon maaf atas kekhilafan dan kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.